Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Suryani dengan NIM 1916010014. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah dengan mata kuliah Ekonomi Fisika. Baiklah, saya akan menyampaikan judul penelitian dan kerangka konseptual pada UAS Ekonomi Fisika sekarang ini, yaitu judul penelitiannya mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Penelitian ini menerapkan pendekatan persamaan simultan sehingga ia mempertimbangkan beberapa variabel eksogen untuk masing-masing variabel endogen yang dirangkum di dalam kerangka konseptual, di mana kerangka yang pertama yaitu harga minyak yang disimbolkan X1, yang kedua keterbukaan ekonomi yang disimbolkan X2, pengeluaran permintaan yang disimbolkan dengan X4, aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5, inflasi yang disimbolkan dengan X6, dimana yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan yang disimbolkan dengan Y1. Selanjutnya yaitu investasi asing langsung yang disimbolkan dengan X3, pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4, aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5, inflasi yang disimbolkan dengan X6, jumlah uang beredar yang disimbolkan dengan X7 adalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan Y2. Selanjutnya yaitu pengeluaran permintaan yang disimbolkan dengan X4, aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5, inflasi yang disimbolkan dengan X6, lalu suku bunga yang disimbolkan dengan X9, dan ekspor yang disimbolkan dengan X8 yang mempengaruhi nilai tukar yang disimbolkan dengan Y3. Jadi, dalam kerangka ini kita dapat lihat bahwa variabel endogen Y1, selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan dengan Y2, selanjutnya nilai tukar yang disimbolkan dengan Y3. Sedangkan variabel eksogen adalah harga minyak yang disimbolkan dengan X1, kebutuhan ekonomi yang disimbolkan dengan X2, investasi asing langsung yang disimbolkan dengan X3, pengeluaran permintaan disimbolkan dengan X4, aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5, inflasi yang disimbolkan dengan X6, jumlah uang beredar yang disimbolkan dengan X7, ekspor yang disimbolkan dengan X8, suku bunga yang disimbolkan dengan X9. Jadi, bentuk persamaan simultannya adalah Y1T sama dengan B0 ditambah B1Y2T ditambah B2Y3T ditambah B3X1T ditambah B4X2T ditambah B5X4T ditambah B6X5T ditambah B7X6T ditambah error trim. Selanjutnya Y2T sama dengan 8 ditambah log 3T ditambah B10Y1T ditambah B11X3T ditambah B12X4T ditambah B13X5T ditambah B14X6T ditambah B15X7T ditambah error trim. Yang ketiga yaitu Y3T sama dengan B16 ditambah B17Y1T ditambah B18Y2T ditambah B19X4T ditambah B20X5T ditambah B21X6T ditambah B22X8T ditambah B23X9T ditambah error trimin. Jadi, identifikasi modal persamaan data simultan ini adalah K besar dikurang K kecil titik M kurang 1, di mana K besar adalah jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu dengan model. K kecil adalah jumlah predeterminate variabel bersamaan yang estimasi.
Selanjutnya, M adalah jumlah variabel endogen dalam persamaan yang estimasi. Jadi, dalam data ini yang menjadi K besar adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Sedangkan yang jadi K kecil adalah X1, X2, X4, X5, X6. M sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi 9 kurang 5 titik 3 kurang 2, maka 4 besar dari 2. Maka estimasi dapat dilakukan 2 SLS. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pengolahan datanya. Baiklah, ini data persamaan Y1. Jadi, persamaan Y1 adalah interpretasi hasil neraca transaksi berjalan dari pengolahan data persamaan neraca transaksi berjalan. Terlihat bahwa angka konstanta ini 8,649615. Artinya, neraca transaksi berjalan di Indonesia adalah sebesar 8,64. Pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar harga mayap, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah aset luar negeri, dan mutilasi sama dengan 0. Selanjutnya yaitu variabel pertumbuhan ekonomi yang disimpulkan dengan Y2. Tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y2 sama dengan 0,0732, besar dari 0,05. Selanjutnya variabel nilai tukar Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y3 sama dengan 0,0005, kecil dari 0,05. Selanjutnya variabel harga minyak yang disimbolkan dengan X1 berpengaruh terhadap signifikan transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X1 adalah 0,0449, kecil dari 0,05. Selanjutnya
variabel keterbukaan ekonomi yang disimpulkan dengan X2 berpengaruh tidak signifikan neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X2 ini 0,1964 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4 berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,0609 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X5 adalah 0,0115 adalah kecil dari 0,05. Selanjutnya, variabel inflasi yang disimbolkan dengan X6 berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,3432 yang terlihat pada gambar monitor saya. Selanjutnya yaitu nilai R-square. Persamaan ini sebesar 0,646545. Artinya, kontribusi variabel Y2 log Y3, X1, X2, X4, X6 terhadap Y1 sebesar 64,6545%, sedangkan sisanya 35,3455% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya, hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai signifikan 0,00241 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A 5% atau sama dengan 0,05 sehingga 0,0241 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi pemerintah aset luar negeri yang dimutilasi berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu neraca transaksi berjalan di Indonesia periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik Y1. Terdapat pada uji asumsi klasik nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Karena nilai probabilitas OBS R-square-nya besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya, kita masuk ke inti korelasi, serial correlation. Karena nilai probability OBS R-square atau R-square kecil dari 0,5, berarti model persamaan regresinya mengandung autorelasi. Selanjutnya, kita masuk ke uji multikoliniaritas.
Hasil uji multikolonialitas merupakan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas tidak melebihi 0,090, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolonialitas antara variabel bebas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke persamaan Y2. Baiklah, sekarang kita masuk ke persamaan Y2. Jadi persamaan Y2 interpretasi hasil pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengelolaan data persamaan pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa angka konstanta min 79,22. Artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebesar min 79,22 pada saat nilai tukar neraca transaksi berjalan, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintahan, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar sama dengan 0. Variabel nilai tukar setengah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y3 sama dengan 0,1971, kecil dari 0,05. Variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitasnya setengah 0,1768 besar dari 0,05. Variabel investasi asing langsung X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X3 sama dengan 0,2329 besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintahan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X4 sama dengan 0,4747 besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X5 0,2521 besar dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,4823 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel jumlah uang beredar atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X7-nya adalah 0,3060 besar dari 0,05. Nilai square persamaan ini sebesar min 2,070488
maka nilainya dianggap 0, artinya tidak dapat kontribusi variabel log Y3, Y1, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2 karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan variabel-variabel endogen. Hasil uji simultan uji F terlihat nilai tidak signifikan 0,724386 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A 5% atau 0,05 sehingga 0,724386 besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari nilai tukar neraca transaksi, berjalan investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel endogen, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini nilai probabilitasnya besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Di mana nilai probability OBSR square-nya besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke serial correlation. Probabilitas OBR square-nya kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolonialitas. Hasil uji multikolonialisasi menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas tidak melebihi 0,09, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolonialitas antara variabel bebas. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada persamaan Y3.
Baiklah, ini hasil persamaan Y3 interpretasi nilai tukar. Dari hasil pengolahan data persamaan nilai tukar terlihat bahwa angka konstanta 17,22. Artinya 17,22 ini artinya nilai tukar di Indonesia adalah sebesar 17,22. Pada saat neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, mutilasi ekspor dan suku bunga sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam variabel transaksi berjalan yang disimpulkan dengan Y1. Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas Y1 adalah 0,3789 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi Y2. Tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas Y2 adalah 0,6338 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,2004 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5. Berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X5 adalah 0,0008 kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel X6. Tidak berpengaruh nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,9131 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk kepada variabel ekspor yang disimbolkan dengan X8. Berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar probabilitas X8 0,0132 kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap log Y3 sebab nilai probabilitasnya adalah 0,45 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk nilai R-square persamaan ini sebesar 0,801694. Artinya kontribusi Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap log Y3 sebesar 80,1694%, sedangkan sisanya 19,8306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan log Y3. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji simultan atau uji F. Terlihat nilai signifikan 0,0001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05, sehingga 0,0001 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, hasil luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu nilai tukar pada periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Di mana uji asumsi klasik ini nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal.
Selanjutnya, kita masuk ke uji heterokodastisitas. Di mana nilai probability OBSR square-nya ini besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterokodastisitas. Selanjutnya kita masuk ke inci korelasi. Karena nilai probability OBSR square-nya kecil dari 0,05 yang ini, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk uji selanjutnya kita masuk ke uji multikoloniaritas. Hasil uji multikoloniaritas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas, tidak melebihi 0,090, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolonialitas antara variabel bebas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan penyampaian pengolahan data saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.